Ya manusia itu kan makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri, di mana dia harus dengan fitrahnya hidup satu sama lain untuk berhubungan. Sekarang ini tatanan hidup itu sudah mulai rusak. Bagaimana dalam ajaran Islam, di dalam lingkup Islam itu kan ada 5 ya. Masalah imaniyat, ubudiyah, muamalah, muasyarat, akhlak. Nah ini yang kelihatannya agak sedikit tidak menjadi kendaraan untuk bisa bersosialisasi tanpa mengenal ras ya, bahkan bangsa, bahasa, kulit, itu tidak ada. Ini lintas semua. Itu dengan adanya 3 ini, muasyarat, muamalah, akhlak. Jadi inilah yang bisa mengantar daripada kehidupan yang Islami. Nah, alhamdulillah kalau lihat dari kehidupan yang ada, maka rusaknya tatanan masalah muasyarat sehingga akan menimbulkan hal-hal kecil itu bisa menjadi besar permasalahannya. Padahal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa inna sanna fa inna sanna aksabul hadis, wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabagadu wa kunu ibadal ihwana." Takutlah kamu terhadap prasangka, karena prasangka itu merupakan induk ucapan yang paling dusta. Maka janganlah kamu saling memata-matai, memperdengarkan kabar buruk, saling iri, saling dengki, saling membelakangi. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi kalau lihat dari adanya faktor yang dianggap sebagai satu masalah etika, khususnya di dalam lingkup persidangan, ini menyangkut masalah kepercayaan yang kita sudah serahkan kepada pengadilan. Pengadilan ini ada hakim yang menjadi jur di situ untuk menentukan apakah ini tidak senonoh apa tidak. Itu kan tentu akan mendapatkan teguran dari hakim. Maka keadaan siapapun yang ada di dalam lingkungan itu, dia ada dalam cakupan pengawasan. Dan manusia ini yang namanya warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama, tidak dibeda-bedakan. Entah dia stempelnya sebagai seorang presiden, dia sebagai seorang menteri, dia seorang anggota DPR, dia seorang ulama, maka atribut-atribut itu, kepangkatan itu tidak bisa dibawa karena kita di mata hukum sama. Nah, perilaku hukum ini akan ada namanya aturan-aturan dalam berperkara, dalam bersidang, dalam berpengadilan. Maka kita lihat bahwa sopan santun yang mungkin tidak sengaja ditimbulkan, maka biasanya itu dapat teguran dari hakim jur. Ini ditentukan oleh dia. Jadi kalaulah lihat daripada adanya kesalahpahaman, ketersinggungan, ya memang sepantasnya kepada orang yang tua tetap kita harus hormat di dalam hal ini ya, tetapi untuk mengungkapkan ledakan-ledakan daripada emosi karena memang pihak yang dirugikan ya dikriminalisasi, dipaksa untuk salah, ya pantaslah kalau ada meledak-meledak sedikit. Dan itu pun juga bukan dari tidak menghormati, apalagi satu institusi keagamaan, satu lembaga keagamaan yang mana kita hormati, seperti di Indonesia yang besar itu kan ada NU, ada Muhammadiyah. Ini pilar-pilar bangsa juga. Maka nggak mungkin oleh salah senyum sedikit itu merontohkan daripada pilar agama ya, sebagaimana ini adalah lembaga daripada organisasi masyarakatan, khususnya masalah keagamaan, khususnya Islam. Alhamdulillah saya juga dalam melihat persidangan ini banyak yang nanya, sampai timbul isu tuh bahwa saya meninggalkan adik saya, padahal sedetik pun saya tidak mau tinggalkan dalam perjuangan ini ya. Jadi ini wajar karena saya tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran saya di persidangan ini juga kan karena peraturan. Nah, peraturan dalam tata cara dalam berperkara, bahwa orang yang akan menjadi saksi itu tidak boleh hadir. Makanya ini juga banyak yang nggak ketahui bahwa tidak diliput, tidak boleh disiarkan langsung kejadian itu karena ada saksi-saksi yang lain
Kalau sampai disiarkan langsung berarti menggugurkan saksi-saksi berikutnya. Karena tidak bisa ada satu yang bisa membendung kamu tutup telinga atau ada satu nggak bisa. Nah inilah yang membuat tidak ada siaran langsung. Tapi saya dengar ada ulasan-ulasan bahwa perilakunya ini begini. Ya itu saya rasa ya mungkin terlalu dipersiapkan barangkali ya, sehingga penyudutan lagi untuk mengambil kesempatan untuk menyalahkan supaya memperlihatkan bahwa ini tidak ada adab di dalam menghadapi daripada ulama. Tapi ini kan persidangan, kita di hadapan hukum yang sama di hadapan hukum. Nah, inilah kita mau sama-sama sebagai bangsa Indonesia menghormati daripada asas-asas kehidupan berbangsa. Maka di dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap lembaga hukum, kita ini adalah harus berperan untuk menegakkan daripada supremasi hukum.